Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit tentang cara bagaimana untuk membuat VPS atau Virtual Private Network di VMware dengan menggunakan controller vSphere Client ini. Ya, oke, saya sudah login untuk di controller VMware-nya. Di sini adalah IP lokal saya. Tinggal klik kanan saja untuk membuatnya. New virtual machine. Pada video sebelumnya sudah saya contohkan cara bagaimana membuat virtual machine dengan konfigurasi yang tipikal ini, artinya yang default atau yang minimalis configuration. Tapi yang kesempatan kali ini saya akan menggunakan custom di sini, sehingga kita nanti akan bisa membuat atau mengkonfigurasi custom hardware yang akan kita buat secara virtual ini. Oke, kita pilih custom, kemudian kita pilih next. Ini adalah nama mesin virtualnya, katakanlah server ya. Saya kasih nama server BBB, kemudian di next. Di sini adalah tempat penyimpanannya, data store-nya. Jadi ini tipe harddisk saya memang non SSD. Ya, kemudian di sini masih ada free space-nya sekitar 923 GB yang akan kita gunakan. Misalkan teman-teman punya 2 harddisk, silahkan pilih ditempatkan di mana untuk data harddisk virtualnya. Oke, saya pilih ini next. Kemudian di sini ada beberapa versi virtual mesinnya ya. Ini adalah versi yang disupport oleh virtual mesinnya. Kita pilih yang terbaru boleh di sini, atau kita pilih yang virtual machine 8 ini. Jadi perbedaannya ini sebenarnya pada support atau dukungan vSphere yang controller yang kita gunakan ini. Jadi kalau misalkan kita menggunakan yang virtual machine 4, 7, 8 ini, controller saya ini sudah bisa support untuk mengontrol keseluruhan. Tapi kalau kita menggunakan yang versi 9, 10, dan 11, controller saya ini nanti harus di-upgrade dulu. Ya, ini nggak masalah, kita mau pilih yang mana saja. Coba saya pilih yang virtual machine 11 ini. Kemudian di sini adalah guys operating systemnya. Jadi operating system yang akan kita gunakan nanti apa, silahkan dipilih. Saya akan gunakan Linux. Kemudian saya pilih di sini banyak sekali, ada Red Hat, ada SUSE, ada CentOS, Debian, ada Asianoc, ada Oracle Linux. Saya akan menggunakan yang Ubuntu. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak ada daftarnya di sini, bisa menggunakan yang other yang 64 atau yang 32 bit. Saya pilih yang Ubuntu yang 64 bit. Next. Nah, di sini ini adalah pengaturan untuk socket atau core prosesor dari virtual kita. Ini sebenarnya tergantung dengan hostnya juga. Kalau hostnya support untuk yang 4 core, kita juga bisa milih 4 core di sini. Ya, di sini kelihatan 4 core. Secara default tadi masih 1 core ya. Nah, sebaiknya teman-teman kalau misalkan membuat ini, dipikirkan terlebih dahulu apakah akan menggunakan yang prosesor tinggi atau yang rendah. Karena kalau misalkan sudah diinstal nanti, biasanya nanti kalau sudah diinstal misalkan kemudian diinstal, apabila kita akan mengeditnya lagi menjadi 4, meskipun bisa diedit, itu nanti tidak maksimal nanti ya, tidak maksimal, bahkan tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya yang kita inginkan ya. Jadi sebaiknya di awal waktu kita create itu sudah dipikirkan dulu mau menggunakan core-nya berapa. Oke, saya pilih yang 4, kemudian di next. Nah, di sini adalah pemilihan untuk kapasitas memorinya. Memori virtualnya saya pilih misalkan maksimalkan saja. Jadi di sini ada keterangannya. Ini adalah yang minimum recommended. Jadi kalau ini terlalu kecil, kemudian ini adalah recommendation secara defaultnya dia akan diberikan 1. Tapi di sini kita juga bisa maksimum recommended ya. Kita bisa pilih yang maksimum recommended. Yang penting kita tidak sampai dengan maksimum yang ini ya. Kita tidak sampai ke yang ini. Karena kalau sampai ke yang merah itu yang sebenarnya melebihi kapasitasnya.
Oke, kita pilih yang maksimum recommended, yang 16. Next. Oke, yang ini untuk pemilihan networknya. Ini sebenarnya network ini nanti bisa kita edit di belakangan, atau kalau kita sudah mengedit sebelumnya kita bisa memilih di sini. Ini biasanya kalau infrastruktur VLAN, infrastruktur server seperti ini kan sudah diatur, dia untuk koneksi utamanya itu terang, kemudian untuk di dalamnya itu ada VLAN gitu ya, sehingga nanti kalau misalkan kita banyak membuat server di sini, itu nanti kita bisa setting untuk networknya, untuk jaringannya itu ke VLAN berapa, ke VLAN berapa, ke VLAN berapa, apakah ke network lokal atau network public atau network yang lainnya. Nah, nanti untuk ini nanti akan kita bahas sendiri videonya pada kesempatan yang lain. Sementara dibuat seperti ini dulu karena nanti bisa diedit. Kemudian di sini juga bisa kita menentukan banyaknya interface ya. Misalkan komputer server fisiknya itu memiliki 4 interface misalkan, maka kita kalau misalkan di sini mau dikasih 4, kita arahkan ke satu persatu juga bisa nanti. Ya, sementara saya kasih satu dulu, next. Kemudian di sini biarkan saja. Kemudian di sini kita akan dikasih pilihan untuk create new virtual disk, karena kita baru membuat virtual mesinnya. Kalau di sini ini sudah memiliki harddisk sebelumnya dan kita akan mengambil atau mengimportnya dari yang sudah ada, atau istilahnya di sini adalah deploy. Oke, di sini kita tidak meng-create-nya karena kita mungkin nanti akan menjalankannya secara menggunakan live OS. Kita pilih yang next saja. Oke, selanjutnya adalah kapasitas dari harddisknya. Untuk kapasitas dari harddisknya ya, kita bisa tentukan sesuaikan dengan kapasitas tadi yang masih tersedia. Free space kita kan punya saya kebetulan 900 lebih ya, dan saya membutuhkan server ini berapa. Katakanlah saya akan kasih 200 misalkan, atau kasih 500 misalnya. Boleh, terserah, tergantung dari kebutuhan kita, tergantung dari kebutuhan server kita. Kalau hanya sebagai web server mungkin hanya 50 udah cukup saja, tapi kalau misalkan servernya digunakan untuk video streaming dan lain-lain, itu biasanya tidak cukup hanya 100 ya. Saya kasih misalkan 500. Oke. Karena saya kebetulan servernya ini mau digunakan untuk video conference like Zoom ya, seperti Zoom itu menggunakan 50 button, jadi saya butuhnya 500. Oke, next. Oke, di next saja, ini typical harddisknya. Oke, selesai, di finish. Oke, seperti itu. Jadi kita sudah memiliki mesin virtual ini, tinggal sekarang kita menginstalnya OS sesuai dengan yang tadi kita sudah setting. Oke, tunggu, masih progres ini. Oke, ini sudah selesai, kita tinggal menginstalnya. Jadi virtual machine ini prosesnya sudah selesai. Caranya seperti itu. Nah, untuk menginstalnya itu sama dengan video saya yang sebelumnya. Sedikit saya jalankan dulu untuk instalasinya. Kita on-kan dulu komputernya, kemudian kita jalankan atau display untuk komputernya. Ini adalah komputer server saya yang akan kita install. Kemudian OS-nya untuk ISO-nya yang akan kita install sebagai master, kita bisa pilih di sini. Connect ISO to image local disk ya. Jadi saya sudah punya ISO Ubuntu servernya di komputer Windows saya ini Ubuntu ya. Oke, Ubuntu 16 server kita jalankan. Oke, ini dia. Jadi instalasinya sudah sama dengan menginstal komputer seperti biasa. Oke,
Itu dia tadi mulai dari membuat mesin virtual sampai dengan membuat atau menginstalasi sistem operasi di mesin virtual dengan menggunakan Ubuntu 16 server. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Untuk konfigurasi networknya atau pengaturan jaringannya nanti akan saya buatkan di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.